welcome back to my channel. Hari ini aku mau bikin video yang udah jarang banget aku buat. Tapi hari ini berhubung karena aku belum bisa menyempatkan waktu untuk kampus tour, jadi aku luangkan untuk bikin video ini. Terima kasih buat teman-teman semua buat supportnya, yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen video aku. Hari ini sesuai judul di video, aku bakal bahas tentang apakah benar kalau teman-teman gak bisa Mandarin itu masih bisa dapat beasiswa. Oke, jadi pertanyaan ini tuh sering banget ditanya di Instagram melia.edu.tw. Jadi banyak banget yang ragu, Kak bisa nggak ya aku dapat beasiswa? Aku belum pernah tes TOEIC, belum pernah tes HSK, belum pernah tes TOEFL, dan faktanya memang banyak yang belum kayak gitu. Even aku saat aku ke Taiwan, karena dulu persyaratan itu beda sama sekarang guys. Kalau dulu zaman aku ke Taiwan itu visa masih boleh di-apply even walaupun kalau kamu nggak punya sertifikat kemampuan bahasa. Nah tapi kalau sekarang kamu wajib punya. Tapi menurut aku syarat yang ditentuin sama Teto, yang kayak TOEIC itu masih sangat rendah, kayak kurang lebih 300-an doang weh. Aku yakin untuk kemampuan Inggris orang Indonesia tuh nggak mungkin sampai cuma 300-an doang, at least 500 pasti ada. Jadi itu menurut aku bukan hambatannya, jadi pasti dapat visa menurut aku. Nah, untuk beasiswa, ini sih sebenarnya tergantung banget ya. Kayak teman-teman banyak juga nanya, kesempatan atau peluang untuk dapetin beasiswa MOE sebenarnya tuh besar atau enggak. Kalau menurut aku sejujurnya susah guys, karena seperti di video sebelumnya, aku lupa di video mana aku pernah bahas, kayaknya di live deh, aku pernah bahas MOE itu dia tidak transparan, bahkan dia nggak ada pengumuman siapa yang sudah daftar, siapa yang keterima dan lain-lain. Nggak, itu benar-benar mereka tuh penilaian tertutup, dan yang cuma tahu ya yang orang tetonya dan si penerimanya gitu, yang menerima MOE-nya. Dan menurut yang pernah aku dengar dari yang udah pernah dapat MOE, ada yang dapat tuh karena rekomendasi kepala sekolah SMA-nya. Jadi mungkin dia dari sekolah negeri atau sekolah mana rujukan dari Teto, dan dia dapat prioritas. Nah ada juga yang S3 gitu kan. Kalau di video yang aku sama Lala ngobrol, teman-teman bisa cek. Aku nanti taruh cards-nya di sini, linknya, jadi teman-teman bisa lihat. Dia itu dapatnya ketika dia sudah datang di Taiwan, tapi kasusnya beda karena dia buat S3. Nah, mayoritas kalau anak-anak graduates gitu ya, kayak anak S2, S3, pasti lebih gampang dapatnya karena pemerintah Taiwan tuh sangat mendukung untuk melanjutin pendidikan setinggi-tingginya guys. Walaupun aku sendiri nggak bisa apply itu karena posisinya kan aku kerja ya guys, dan aku untuk sekarang sih memang aku lebih milih kerja untuk ngumpulin pengalaman, kumpulin uang juga, karena bagaimanapun uang beasiswa itu nggak akan lebih besar daripada gaji yang kita dapat kalau kerja di Taiwan gitu menurut aku ya. Karena kan tok cuman gitu doang, segitu doang amountnya, kecuali dapat project-project lagi. Tapi banyakan tuh beasiswa atau apa gitu, kalau misalnya teman-teman udah dapat beasiswa dari MOE kan ada kelacak gitu ya di sistem, adalah pokoknya sistem pendidikan gitu, ada kelacak. Jadi teman-teman tuh nggak bisa apply beasiswa yang terlalu banyak kalau misalnya udah dapat beasiswa yang kayak MOE atau MOFA. Itu walaupun aku tidak tahu kebenarannya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada informasi tambahan, boleh langsung komen aja, kasih tahu aku. Tapi biasanya sih agak jarang, kecuali mungkin dari project profesornya sendiri, project tambahan yang kasih teman-teman kayak research, project fee dan lain-lain. Itu beda cerita. Nah itu tergantung kemampuan dari teman-teman untuk research, untuk study. Jadi menurut aku itu terlepas banget dari beasiswa. Emang karena kalau teman-teman suka, teman-teman bisa kerjain hal itu, ya itu jadinya halnya kecil lah, gampang lah gitu guys. Nah pertanyaan yang kalau emang gak bisa bahasa Mandarin, apakah masih bisa dapat beasiswa di Taiwan? Menurut aku not impossible. Jadi it's possible, karena aku sendiri dulu tuh bener-bener nggak bisa Mandarin guys. Bukannya bener-bener nggak bisa ya, mahasiswa aku tuh Mandarin aku tuh cetek banget waktu datang ke Taiwan. Bahkan aku dulu pernah otodidak belajar kan, dan ternyata nggak cukup. Aku masih nggak ngerti dosen ngomongin apa dan lain-lain. Cuman
ya jangan berhenti untuk belajar dan jangan berhenti untuk jangan berhenti untuk berjuang gitu loh. Jadi walaupun dosen yang ngomong pakai bahasa Mandarin kan tetap ada misalnya textbook, kita bisa tanya ke dosen textbook Inggris apa yang dia rekomendasiin untuk kita belajar dan lain-lain, dan kita boleh minta ke dosen untuk tolongin kita kasih exam dan kesempatan untuk pakai full Inggris kalau lagi ulangan dan lain-lain. It's okay, kita dengerin dia pakai bahasa Mandarin gitu kan, tapi kita nggak absen. Jangan pernah absen guys, menurut aku. Bukan cari muka ya, lebih kayak respect ke dosen itu sangat penting di Taiwan. Di Taiwan aja tuh menurut aku ya, aku tuh nggak berani cuman pakai sendal ke kelas, walaupun even beberapa ada yang kayak gitu dan duduknya pasti belakang-belakang kan. Tapi menurut aku berpakaian yang sopan. Terus kalau misalnya teman-teman mau tanya ke dosen tentang hal apapun itu, tanya yang sopan dan kasih impression yang bagus ke dosennya. Jadi menurut aku dosennya pasti juga akan luluh lah gitu ya, dan akan mau bantu teman-teman semua untuk kasih soal bahasa Inggris pas lagi ujian. Nah, kenapa itu penting? Karena untuk beasiswa kampus, teman-teman itu harus mempertahankan prestasi akademik di nilai dan ranking. Jadi menurut aku itu sangat penting buat teman-teman tahu kemampuan teman-teman dan harus berusaha untuk dapetin pengarahan yang baik dari dosennya. Jadi menurut aku itu penting buat ya beasiswanya juga sih. Jadi karena kan setiap tahun tuh di-review kan nilai teman-teman, rankingnya itu bukan main-main loh. Jadi kayak bukan main-main gimana ya, bukan main-main pastinya, cuman kayak tandingan kita bahkan menurut aku ya, aku nggak tahu sebenarnya tuh saingannya tuh jadinya orang Taiwan atau mahasiswa internasional yang lain. Karena kalau misalnya teman-teman ngeprint, kalau di kampus aku dulu kalau ngeprint ranking itu, yang ke ranking itu ya semua mahasiswanya, dan yang berarti orang Taiwan juga kehitung gitu kan. Berarti kita tuh rankingnya tuh dihitung dari jumlah anak kelas itu. Misalnya anak kelas aku ada 60 dulu, terus tadi tuh misalnya aku ranking 10. Nah 60 itu kan semua orang Taiwan, dan mungkin anak yang di atas aku rankingnya dan di bawahku kan semua orang Taiwan gitu kan. Karena waktu itu mahasiswa internasional di kelas aku cuma dari Malaysia dan Hong Kong. Terus dan gitu ya kan, berarti gak mungkin kan 60 orang itu orang internasional, sedangkan di kelas aku cuma ada beberapa doang bisa dihitung pakai jari anak internasionalnya. Jadi teman-teman tuh sayangannya sama orang Taiwan yang literally mereka native Mandarin, yang pasti mereka harusnya tuh ngerti gak sih pelajarannya apa. Tapi jangan salah loh, ternyata tuh aku pernah nanya ke teman Taiwan aku dulu, dia bilang nggak semuanya dia ngerti. Jadi kayak yang dosen ngomongin tuh lebih kayak bener-bener akademis Mandarin yang bahasa tuh susah ngerti. Jadi mungkin lebih kayak ke Indonesia yang sangat formal gitu. Jadi kayak bahasa yang profesional gitu kan. Gimana gue gitu kan, orang Taiwan sendiri aja nggak ngerti, gimana gue woi. Aku kayak oh ternyata. Tapi teman-teman jangan khawatir dulu. Menurut aku kalau teman-teman nggak coba, teman-teman nggak bakal tahu. Kayak baru-baru ini ada yang bilang ke aku dia mau coba MOE karena kalau nggak coba nggak tahu. Itu bener. Menurut aku itu sangat bagus, dan memang kalau belum coba belum tahu. Nah, cuman menurut aku kalau dari pribadi aku sendiri, penilaian aku sendiri, aku nggak mau buang waktu, aku mau yang pasti-pasti aja. Dan aku tahu banyak kesempatan selain beasiswa yang aku bisa dapetin gitu, kayak part time, terus nge-research, study, dan lain-lain. Itu menurut aku banyak banget peluangnya di Taiwan. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan terlalu terfokus dengan beasiswa, karena beasiswa itu pun sebenarnya nggak cukup guys kalau misalnya cuma mengandalkan beasiswa. Kayak untuk mungkin kalau misalnya lifestyle habis, untuk makan, untuk ngekos habis ya, kecuali kalau tinggal di asrama itu beda cerita. By the way, beasiswa MOE dan MOFA itu tuh kalau nggak salah bukan potong uang kuliah loh. Jadi teman-teman masih harus bayar uang kuliah. Kalau beasiswa kampus kan pasti dipotong tuh uang kuliahnya. Kalau beasiswa MOE dan MOFA tuh kalau nggak salah dapat keringanan tapi masih harus bayar gitu. Tapi aku juga kurang ngerti berapa banyak sih. Mungkin ada kebijakan sendirinya gitu, karena dia nggak tulis the exact amount-nya. Jadi we never know, karena aku belum pernah ya seperti itu. Tapi menurut aku sebagai
yang udah pernah ngalamin ya guys, yang udah pernah ngalamin, menurut aku nggak mustahil, semua mungkin salah semua mungkin guys. Dapat beasiswa itu asal kok kamu berjuang dan berusaha, menurut aku itu tidak sulit. Jangan lupa berdoa tapi ya, karena semua itu ya datang dari Tuhan, berkat itu datang dari Tuhan. Oke, jadi pertanyaan gak bisa bahasa Mandarin masih tetap bisa dapat beasiswa atau enggak sudah terjawab ya. Jadi semoga teman-teman tetap optimis, tetap semangat, dan semoga aku bisa memotivasi terus teman-teman semua untuk bisa study di Taiwan. Ya, even walaupun gak di Taiwan, misalnya ke negara lain ya juga nggak apa-apa gitu kan, asal teman-teman berani untuk mengambil keputusan dan berani untuk mengambil tanggung jawabnya, karena itu kan pilihan teman-teman. Jadi ya harusnya teman-teman bisa menggemban keputusan dan ya tanggung jawab yang harus teman-teman jalanin kalau teman-teman benar-benar pengen kuliah di luar negeri. Jadi jangan habis-habisin uang orang tua pastinya jangan, kalau bisa memang dari diri sendiri gitu ya. Terus kayak gitu jangan buang-buang waktu, kalau memang bisa lulus cepat ya lulus cepat gitu. Jadi jangan sampai YNP gitu, kalau saya di Taiwan namanya itu YNP, delay graduation gitu namanya. Oke? Jadi good luck teman-teman, ikutin terus perjalanan aku, jangan lupa di subscribe, lalu jangan lupa follow Instagram melia.edu.tw. Dan by the way, untuk melia.edu.tw aku udah pernah cerita juga di video sebelumnya ya. Jadi teman-teman, aku bukannya mau gimana ya, aku harap juga teman-teman menghargai usaha aku dan orang yang membantu aku jadi asisten aku. Jadi ya aku akan cerita di video lain deh ya. Thank you so much for watching this video teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe untuk channel aku. Semoga video ini bermanfaat, dan thank you so much for watching. See you on the next video. Bye bye.